Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri gitu teman-teman. Oke, seperti biasa untuk video weekly ya, saya mau sedikit bahas dulu mengenai open interest ya, heatmap yang sudah cukup lama kita nggak bahas ya, karena memang ada kendala ya, dimana kita harus melakukan login terlebih dahulu ya untuk bisa melihat data open interest ini teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau lihat data interest open ini ya, atau open interest ini ya, kalian boleh bikin akunnya di CME Group ya, nanti kalian langsung bisa dapat akses untuk melihat data ini kembali teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Saya mau lihat dulu untuk saat ini gold itu kan tutup di angka 2002 ya, poin ya sekitar 12 ya, sama 48 ya, tergantung dari brokernya juga sih. Kemarin gold ini tutup lebih cepat, itu sekitar jam 1 subuh dia udah tutup ya marketnya ya. Nah ini kalau kita lihat ya untuk open interestnya, nah ini 2000 ini sekarang jadi area resisten, jadi area support teman-teman, area support dari si gold itu sendiri gitu. Oke, 2000 ini support yang cukup tebal kalau kita perhatikan. Kemudian kalau kita lihat lagi ada di 1950 ya, dan 1960 ya. Oke, kemudian ada multiple supportnya lagi, itu kurang lebih di level harga 1980 sampai 1975 gitu teman-teman. Nah ini adalah area support yang memang perlu kita perhatikan ya. Jika gold itu berhasil break dari 2000, dia akan cenderung untuk main-main di resti support yang ada di sini ya teman. Oke. Kemudian sekarang kita lihat lagi dari sisi resisten ya. Kalau dari resisten, sebentar ini kita hapus dulu. Nah, oke. Kalau dari resisten kita lihat di sini ada sekitar 2025. Oke, yang pertama 2025, kemudian kita cari yang tebal-tebal dulu ya teman-teman ya, 2035 sampai 2050 kembali teman-teman gitu. Nah kalau untuk yang kecil-kecilnya ini ada di 2010 ya, 2010 cukup banyak juga ya sebenarnya ya, lebih baik dari 2015 ya, kemudian di 2020 itu ada juga ya. Oke, jadi memang cukup banyak resistennya. Dan kalau kita lihat juga final destinationnya itu ada di kurang lebih di harga 2075 kalau kita mau ambil dari interest yang data yang ada di sini ya teman-teman ya. Cuma perlu kita perhatikan di sini ya, bukan dari data, maksudnya bukan dari seberapa banyaknya dia itu, tapi seberapa sering harga ini akan menguji si resisten ini nantinya gitu teman-teman. Kalau kita lihat sih untuk saat ini yang jadi main resisten ya ada di 2050 ya, yang kita lihat di chart sehari-hari ya. Kemudian 2025, oke, sama 2035 gitu teman-teman. Jadi 3 resisten ini yang perlu kita perhatikan untuk gold di minggu depan gitu. Oke, jadi kenapa sih kalau kita lihat kayaknya laporan keuangan, kemudian yang perang-perangan ya antara Israel sama Palestina ya kan, itu kan sudah mulai mereda ya gitu. Tapi kenapa gold ini masih berada di level yang cukup tinggi, mendekati level 2000 gitu? Itu adalah pertanyaan yang sering banget muncul ya di DM saya untuk akhir-akhir ini. Jadi saya mau sedikit menjelaskan. Kalau misalkan kita lihat dulu dari segi USD teman-teman. Oke, kita lihat dari segi USD di sini ya, DXY. Jadi kalau dari DXY sendiri ini dia mengalami penurunan atau berada di dalam fase downtrend untuk si USD ini sendiri. Kemudian kita lihat lagi untuk obligasi US 10Y kalau kodenya di dalam trading view teman-teman. Nah, di obligasi ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 5%. Untuk saat ini sedang berada di level terendahnya yaitu di 4,3%, dan dia sempat rebound ke 4,4% gitu teman-teman. Nah, kemudian kenapa mereka berdua ini turun? Nah, ini ada penjelasannya lagi teman-teman. Jadi sini saya mau jelasin ya. Karena kalau kalian mengingat dari rapat FIT ya, FOMC yang terakhir ya,
Oke, di sini saya mau tunjukin ke kalian. Oke, dari dapat fit yang terakhir ya. Jadi kalau kita lihat ya, prospek jangka panjang ini ya, untuk emas itu cenderung bullish. Kenapa? Karena fit ini ya itu ada potensi tidak menaikkan suku bunga lagi dan akan menurunkan suku bunganya kurang lebih di bulan Mei 2024 nanti. Itu jadi fit ini akan mempertahankan suku bunga saat ini, teman-teman. Nah, kemudian karena kebijakan The Fed yang masih belum pasti ya untuk kedepannya itu bagaimana, tapi sebenarnya pasar juga berharap kalau Fed ini tidak begitu hawkish lagi atau bersifat dovish untuk kedepannya, teman-teman, gitu. Nah, jadi dengan adanya pembahasan ya isu-isu kalau Fed akan menahan suku bunga dan akan menurunkannya, ini membuat imbal hasil balik ya atau return dari si dolar ini tuh menurun gitu. Kenapa? Karena kalau orang-orang mau membeli dolar tapi dolarnya tidak dinaikkan suku bunganya ya, atau bunganya itu tidak naik, otomatis mereka itu akan membeli sesuatu yang harganya stagnan atau bahkan bisa dikatakan harganya nanti akan turun, teman-teman. Nah, kita sebagai investor pasti nggak mau dong harga yang kita beli ya atau sesuatu yang kita investasikan itu harganya turun. Otomatis investor inilah yang akan mencari instrumen lain gitu. Instrumen lainnya apa? Instrumen lain itu adalah gold gitu, teman-teman. Oke, instrumen lainnya adalah gold. Kenapa mereka nggak ke obligasi aja? Oke, kalau kita bilangnya ke obligasi, kenapa mereka nggak ke obligasi? Karena obligasi ini juga mengikuti suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat gitu, teman-teman. Otomatis karena pemerintah pusat juga bersifat diharapkan tidak begitu hawkish lagi dan bahkan bersifat dovish ya terhadap kebijakan ekonominya, makanya obligasinya ini juga ikut mengalami penurunan gitu, karena kan suku bunga udah tidak dinaikkan gitu, otomatis obligasi juga akan terkena dampaknya juga gitu, teman-teman, gitu. Seperti deposito di bank ya itu juga akan kena dampaknya nantinya gitu, teman-teman. Oke, jadi karena untuk bagian USD ya sama obligasi ini tidak begitu menarik lagi untuk instrumen investasi bagi sebagian besar investor ya. Jadi mereka memindahkan yang tadinya itu ada di obligasi, ada di DXY ya kan. Ya, mereka pindahin nih kemana? Mereka pindahin ke gold ya. Mereka pindahin ke gold sama kemana? Ke saham. Itu, teman-teman. Oke, sekarang coba kita lihat kedua indeks gold sama saham ini, teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek ya. Oke, kita coba indeks saham itu kita pakai Nasdaq aja gitu. Nasdaq di sini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan Nasdaq ini mengalami kenaikan atau penguatan yang sangat signifikan. Itu mulai dari harga 14.182 ya, sampai kurang lebih mencapai peak harga tertinggi di 2023, yaitu kurang lebih di level harga 16.000 gitu, teman-teman. Dan sempat mencapai tertingginya itu kurang lebih di level harga 16.170. Dan ini adalah kenaikan tinggi ya sepanjang sejarah di dalam Nasdaq itu sendiri tanpa ada koreksi dalam hitungan daily-nya gitu, teman-teman. Dan ini kalau kita hitung itu sekitar 3 minggu berturut-turut ya, atau bahkan lebih ya, selama 1 bulan Nasdaq ini mengalami penguatan yang sangat luar biasa gitu. Jadi kita tidak heran kenapa DXY-nya turun ya, kenapa obligasi turun. Jadi aliran dananya ya, dana yang tadinya mereka dibuat beli DXY ini atau USD itu dipindahkan ke si Nasdaq ini atau saham dan juga si gold itu sendiri, teman-teman, gitu. Jadi gitu singkat ceritanya. Memang bukan singkat sih, cuma agak panjang ya, cuma ya semoga kalian bisa pahami lah gitu apa yang saya maksud di sini gitu, teman-teman. Oke, jadi gitu ya intinya ya. Jadi saya harap ini bisa menjawab pertanyaan kalian yang ada di kolom DM saya yang kemarin-kemarin itu, teman-teman. Oke, sekarang kita mau lanjut untuk analisa mengenai gold lagi ya. Kita mau balik ke grafik gold ya. Oke, tapi di sini kita mau lihat dulu mengenai weekly. Oke, saya mau bahas weekly-nya dulu. Monthly dulu, ya, bulanan dulu. Kita bahas dari time frame yang agak besar dulu ya untuk si gold ini sendiri ya. Oke, di sini kalau kita lihat untuk time frame monthly ya atau bulanan, ini yang garis kuning yaitu kurang lebih di level harga berapa ini? Bentar.
Nah, ini ketutupan. Nah, di 1990 ya, 1990 ini adalah area resisten dari bulanan si gold ini sendiri, teman-teman. Dimana kalau kita perhatikan dari tahun 2020 gold ini tidak pernah tutup ya, atau closing candle di atas 1990, yang artinya 1990 ini juga menjadi key resisten ya, atau key SNR-nya dia untuk menentukan pergerakan gold selanjutnya atau ke depan itu bagaimana gitu. Nah, karena minggu depan itu sudah memasuki minggu terakhir di bulan November ini, dan sebentar lagi tahun baru 2024 ya, berarti candle closing ini sangatlah penting, teman-teman. Yang artinya si gold ini punya waktu kurang lebih 1 minggu ya, atau bahkan kurang dari 1 minggu ya, karena kan Jumat itu udah masuk ke bulan Desember ya. Berarti gold itu punya waktu dari hari Senin ya, Senin sampai Kamis ya, untuk berusaha nih close di bawah 1990 ini, teman-teman. Kalau dia closing di atas 1990, berarti ini akan menjadi sejarah baru untuk gold ya, dimana candle weekly monthly-nya ini bisa close di atas 1990 gitu, yang artinya ini akan membawa pertanda baik untuk gold ini sendiri ya, memulai awal dari bullish yang baru, melanjutkan tren ya, bahkan bisa ke 2060 ya, 2050 atau 2080, atau akan tercapai ke 2100 nantinya ya, di dalam waktu yang ya belum bisa kita prediksi kapan, cuma soon to be itu akan terjadi gitu, teman-teman. Tapi let's see lah bagaimana nanti pelaku pasar melakukan kebijakan ini gitu, teman-teman. Ya, kita sebagai retail trader ya, apalagi kita sebagai analis ya kan, kita hanya bisa melihat dari kondisi ekonomi, terus sentimen market ya kan, dan technical analysis seperti ini gitu, teman-teman. Untuk future movementnya itu hanya pelaku pasar yang tahu gitu. Oke, kecuali kita cenayang ya. Kalau cenayang mungkin akan tahu gitu gimana ceritanya nanti ke depannya gitu, dan akan mempersiapkan buy mungkin 100 lot atau sell 100 lot ke depannya ya, who's know gitu. Oke, karena kita bukan cenayang, jadi let's see aja nanti pergerakan pasar itu bagaimana, teman-teman. Oke, kemudian ya, ini menurut saya cukup penting. Jadi candle monthly ini tuh sangat menarik untuk disimak di minggu depan nanti, teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi ini, kita coba ambil worst case nya dulu ya. Kita ambil worst case nya dulu, itu sekitar 2048. Jadi even dia berhasil close di bawah di atas 1990, dia belum tentu bisa break ya. Ini beberapa case dulu ya, dia belum tentu bisa break dari 2009 ini ya, karena untuk unlock new level ke 2048 ini dia minimal harus bisa break dari 2009 gitu, teman-teman. Dimana 2009 ini sempat juga disentuh sama dia beberapa hari kemarin ya, untuk si gold ini sendiri. Jadi sempat nyentuh di sini dia 2009 tanggal 30 Oktober kemarin ya, sempat nyentuh. Kemudian di tanggal 21 November dia sempat nyentuh juga ya, sempat juga ke 22 November sempat nyentuh 2009 juga gitu. Nah, ini 2009 perlu di breakout dulu sama si gold ini sendiri gitu. Jadi untuk melanjutkan kenaikan lebih signifikan lagi gitu. Nah, cuma kalau berdasarkan technically ya, ini kalau dari candle monthly ya, dia udah close di atas 1990, berarti untuk naik ke 2048 atau 2100 yaitu bukan hal yang mustahil lagi gitu untuk si gold ini sendiri, karena di dalam market juga tidak ada mustahil, teman-teman gitu. Oke, jadi gitu ya, teman-teman ya. Ini monthly perlu kita perhatikan untuk minggu ini gitu. Ini nggak bisa dinegosiasi pokoknya kalau ini gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk gold sendiri ya di weekly-nya. Nah, kalau monthly-nya ini bisa close di bawah 1990, berarti nanti kurang lebih dia akan closing itu candle ya, terdekatnya itu di 1966 ya, atau 19 ya, let's see lah nanti. Kalau dari technical sih selama ini dia belum bisa break itu, dia mungkin cenderung close di 1966 ya kan, ini juga 1966, jadi mendekatin 1966 gitu, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan worst case dia masih bisa close di bawah 1996, berarti kurang lebih di 1933 nantinya gitu ya. Jadi kita lihat sih lah nanti bagaimana si monthly ini bekerja di minggu depan nanti ya gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut ke weekly candle.
Oke, ini untuk weekly candle ya. Jadi kalau kita lihat dari weekly candle ini sendiri ya, memang gimana ya, kalau dari weekly sih dia sedang berada di area resisten dan belum bisa break dari 2009 ya. Ya, jadi masih ada pertanda bagus lah untuk seller ini berjuang sampai hari Kamis nanti ya, untuk bisa close di bawah 1990 ini teman-teman gitu. Ya, tapi let's see nanti ya, kalau dia close di bawah 1990 maka target kita itu ada di 1966 gitu. Nah, kalau kalian tanya, Bang John, nanti minggu depan fokusnya kemana sih gitu? Apakah kita akan fokus buy atau fokus sell? Karena kalau untuk minggu ini jujur saya fokusnya buy gitu, jujur ya gitu. Tapi kalau untuk minggu depan melihat dari kondisi market ya, dan juga berita yang terakhir saya share di channel Telegram ya mengenai invasi gencatan senjata antara Israel sama Palestina ya, jadi kemungkinan besar potensi saya akan fokus untuk cari area sell dengan target di mana. Nah, kalau misalkan di area 2002 atau 2009 ini, selama dia belum break ya dari 2009 catatannya itu ya, saya akan coba cari sell dengan target di 1990. Nah, ini untuk long ya, 1990, 1966 ya, atau 1933 gitu teman-teman. Ya, itu untuk fokus minggu depan gitu teman-teman. Tapi let's see aja bagaimana ya, apakah nanti begitu open candle atau open market langsung candle break dari 2009 ya, kita nggak ada yang tahu gitu. Soalnya kan market itu close lebih cepat ya kemarin itu ya gitu. Jadi intinya saya akan coba fokus sell dulu, baru opsionalnya itu akan saya fokus buy dulu gitu teman, baru akan fokus buy kembali gitu teman-teman ya. Oke, let's see aja nanti bagaimana gitu. Nanti akan saya infokan diskusi lebih lanjut di channel Telegram gitu. Kalau untuk premium tenang aja, nanti akan saya share di channel premium kalau setupnya itu udah confirm gitu ya. Puji Tuhannya untuk minggu ini premium kita profit maksimal, no SL ya kan, dan itu benar-benar luar biasa ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kalian sudah ikut ke channel premium Dina Trading ID ya. Di sana kita akan usahakan yang terbaik pokoknya gitu. Dan untuk channel YouTube ya, yang analisa saya bagikan juga, saya selalu usahakan juga yang terbaik untuk kalian semua gitu. Jadi kalau untuk kalian yang mau entry, silakan kalian entry berdasarkan dengan konfirmasi kalian pribadi gitu, kalau misalkan di luar channel premium gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk membahas ke intraday ya. Kita mau bahas sedikit ke intraday. Intraday itu kita mau pakai bagian ini ya. Ini by sesi dulu kita mau bahas ya. Jadi kalau kita lihat untuk sesinya yang kemarin itu saya ada pembahasan. Jadi kan kemarin itu saya nggak update di YouTube ya, dalam bentuk video ya. Nah, tapi saya update dalam bentuk file ya di sini ya, foto ya lebih tepatnya, itu ada penjelasan. Dan memang untuk saat ini saya bilang masih uptrend untuk si gold ini sendiri. Jadi pada saat saya share ya, itu sedang berada kurang lebih di level harga ini teman-teman. Nah, di sini ya main SN area gitu di 9290 ya, atau di 94 ana gitu teman-teman. Nah, ini saya bilang masih bullish gitu, dan ini masih menjadi area yang saya pantau sampai saat ini juga gitu untuk main asset area dia gitu. Nah, ini kan targetnya di mana? Targetnya itu di 2000, 2009, 2019, 2021 ranging harga gitu. Nah, untuk target 2000 sudah tercapai, jadi untuk entry udah saya close juga sebagian ya. Nah, ini by sesi yang kemarin ya. Jadi kalau dia di atas averaging sesi yang kemarin, dia masih cenderung naik, dia artinya di 1992 ya. Jadi sesi ini itu sangat penting teman-teman. Mungkin nanti akan saya buatkan video JTSC khusus ya untuk pembahasan mengenai cara menggunakan sesi seperti ini gitu ya. Nanti saya pelan-pelan satu-satu, soalnya saya mau buat juga cara entry di SND dalam waktu dekat ini ya. Usahakan minggu depan udah jadi videonya teman-teman. Jadi itu lanjutan dari SND yang di JTSC gitu ya. Kemudian di sini saya juga ada posting juga ya mengenai area breakout pada saat pivot levelnya ya, update ya di sini ya, dia breakout ya. Dan kalau kalian ada dapat entry ya, puji Tuhan ya, semoga kalian juga bisa dapat ya. Semoga kalian dapat juga untuk entry di area 1995 ini, atau entry buy di kemarin itu teman-teman. Nah, untuk minggu depan mungkin saya akan fokus sell dulu ya, tapi saya akan coba cari area yang cukup oke untuk ambil sell begitu confirm nantinya gitu. Nah, ini kalau kita lihat
kita coba ambil ranging yang baru lagi ya dari sesi yang sebelumnya. High-nya itu ada di saat 2003, kemudian averaging median dari sesi New York itu di 2000, kemudian median sesi London itu 1996, lalu low sesi London itu New York itu di 1994, dan low-nya itu untuk London ya itu di 1992 gitu. Nah, ini jadi area yang kita lihat juga ya nantinya, kemudian beberapa sesi di belakang lagi. Oke, untuk area ini kita coba jadiin area pantauan dulu ya. Area pantauan, kalau misalkan dia bisa break dari 2003 atau dari high yang ini di sesi New York, itu dia potensi untuk lanjut ke 2006 sampai 2007 teman-teman ya, atau worst case itu bisa lanjut ke 2009 gitu. Nah, kemudian di area 2009 atau 2006 sampai 2009 ini adalah area pantauan kita untuk sell point ya, tapi baru pantauan aja ya, belum bisa dijadikan sebagai sell point yang pasti karena masih butuh masih butuh beberapa konfirmasi dari market ya. Nah, dengan target di 2003, 2000, 196, 1996, 194 atau 1992 gitu. Target dekat untuk intraday-nya gitu teman-teman. Nah, ini kalau misalkan dia belum bisa break dari 2003 ya, untuk minggu depan nanti terutama dari Senin, saya akan coba ambil sell ya dengan ada konfirmasi ya kan. Ini juga area base-nya dia ya, untuk area ini nih area base semua nih. Kayak ini base zone semua ya. Targetnya di mana? Targetnya kalau kalian mau aman ya, kalian bisa ambil sell di 2000 ke bawah ya. Itu kalau mau amannya gitu, dengan target kurang lebih di 1996 dekat-dekat aja gitu, 1994, 92 sampai 90 teman-teman gitu. Itu kalau untuk intraday dekat-dekat aja gitu. Tapi kalau kalian mau coba untuk hold ya dengan target weekly kita yang tadi ada di sini ya, weekly kita nih yang di 1966, 1933, usahakan kalian pakai lot size yang memang kalian relakan kalau misalkan amit-amit kena SF plus gitu teman-teman gitu ya. Dan itu harus pakai SF plus make holdnya gitu biar aman gitu. Oke, jadi gitu. Itu target itu untuk pembahasan target minggu depan gitu teman-teman. Jadi let's see aja nanti bagaimana ya. Pokoknya kalau mau nge-sell itu, kalau mau amannya itu tunggu dia break di bawah 2000 ya. Di bawah 2000 kita baru ambil sell. Tapi kalau misalkan nggak menutup kemungkinan di area 2003 ya kan, di 2003 ini ya kan, atau di 2007 sampai 2009 ya, ini ada tempat untuk nge-sell point ya, itu kita bisa manfaatkan juga gitu teman-teman untuk ambil selling point gitu. Nah, 2009 nya itu kurang lebih di sini. Ini kita ambil range dulu deh, kita ranging dulu sampai 2009 biar enak menjelaskannya ya. Nah, ini area selling point ya, tapi ini kan masih dalam bentuk yang cukup besar ya, 2006 sampai 2009 gitu. Nah, nanti mungkin kita bisa lah ngambil curi-curi di kurang lebih di level harga 2007 ya kan, atau 2008 bagusnya gitu ya. Intinya SL nya itu harus bisa di atas 2010 gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang 2003 ini ya, ini range-nya sebenarnya dari 2000 sampai 2003 teman-teman, range-nya gitu. Jadi kurang lebih 30 pip gitu. Nah, ini bisa lah hampir di tengah-tengah kayak di 2002 ini, SL di atas 2003 gitu, tapi nggak mendekati 2006 gitu. Artinya kan 2005 atau 2004 itu udah oke kayak gitu. Ya gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi memang ini agak mepet untuk area selling point, maka dari itu kita harus lihat dulu nanti marketnya bagaimana ke depannya ya. Nanti Senin akan saya update lagi untuk area-area selling point ini. Ini dua area ini jadi area selling point kita gitu. Kalau mau amannya kalian tunggu dia break dari 2000 dulu, retest baru entry, nanti SL di 2004 atau di 2005 gitu teman-teman. Ya, target di mana? 1996, 1994, 1992. Ini untuk targetnya gitu. Oke, ini untuk target intraday. Kalau mau nge-buy ya much better. Kalau mau aman nih, benar-benar aman nih, yang nge-buy itu berarti di atas 2009 ya, dengan target ya 2014 dulu lah gitu. Ambil dekat dulu targetnya gitu. Ambil target dekat dulu 2014 beneran. Karena 2014 ini itu ada area juga ya yang cukup kuat ya di sini. Ini terakhir dia langsung pental balik ya, pullback ke bawah nih. Nah, ini kalian harus perhatikan juga ya.
jangan disepelekan 2014 ini gitu teman-teman. Ditambah juga candle monthly-nya juga sampai Kamis doang nanti ya. Jadi itu memang sangat bukan sangat riskan ya, tapi agak riskan kita kalau mengambil buy gitu. Itu baru pandangan saya secara pribadi sih gitu. Tapi kalau kalian punya pandangan lain ya kalian bolehlah kalian infokan di kolom komentar ya. Nanti kita akan diskusikan di sana juga. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan saya untuk gold ya di weekly ini. Ya nanti untuk lebih lanjutnya kita akan bahas lagi dan diskusikan di channel Telegram dan juga video update berikutnya gitu. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.